Manga Baku Otome Breaker episode yang ke-25-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat mulai dari episode yang ke-25 ini, maka kita pun akhirnya seketika langsung masuk menuju ke dalam saga yang baru lagi, yaitu mengenai kisah pertarungan besar yang nantinya akan melibatkan 3 geng sekaligus. Yang pertama tentu saja geng Bofurin, di mana di dalam praktiknya mereka akan diwakilkan oleh 4 orang anggota saja. Di antaranya adalah Suhayato, Nirei, Tsubakino, dan juga tentunya Sakura Haruka. Kemudian geng yang keduanya adalah kelompok Yakuza yang memiliki daerah kekuasaan pada pusat lokalisasi kegiatan kriminal, mulai dari prostitusi, minuman beralkohol, sampai dengan kegiatan-kegiatan negatif lainnya yang dikelola secara legal oleh pemerintah setempat, yaitu sebuah kelompok Yakuza yang bernama Roppo Ichiza dari distrik Lampu Merah atau distrik hiburan malam. Dan tentunya yang terakhir, alias geng yang ketiganya, adalah salah satu geng besar yang saat ini berada di bawah kekuasaan fraksi Sendo dan juga Yamato Endo. Ada yang bisa tebak apakah nama dari geng ini? Yap, bener banget. Nama dari geng ini tidak lain dan juga tidak bukan adalah geng Gravel, di mana semua anggotanya adalah kaum buruh alias kaum menengah ke bawah yang tinggal di daerah kumuh di sebelah kota Makochi. Nah, tentu saja semua cerita baru ini nantinya akan mulai masuk ke dalam versi animenya di dalam season yang kedua. Karena jika season yang pertamanya memiliki jumlah episode sampai dengan 24, maka versi animenya akan berakhir tepat pada pembahasan video kita yang kemarin. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa jalannya alur cerita lengkap dari manga Windbreaker, mulai dari episode yang ke-25-nya sampai dengan chapter yang terbarunya nanti, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Singkat cerita, tepat 1 hari setelah Sakura akhirnya bisa membuka hatinya untuk dapat menerima semua teman-temannya, maka pada halaman yang sama ini, kita pun akhirnya seketika langsung diperlihatkan mengenai kemunculan dari salah satu karakter baru sekaligus salah satu karakter terkuat yang merupakan anggota dari Four Heavenly Kings alias 4 orang jenderal perang dari geng Bofurin. Dia adalah Tsubakino yang merupakan penjaga gerbang timur dari kota Makochi. Tidak hanya itu, karena selain Tsubakino, maka kita pun juga diperkenalkan 2 orang wakil kaptennya. Mereka adalah si kembar yang bernama Seiryu Sakaki dan juga Uryu Sakaki. Nah, menariknya, ternyata pada satu momen yang sama ini, Tsubaki pun akhirnya langsung menjelaskan kepada Sakura bahwa tugas dari anggota geng Bofurin bukan hanya untuk bisa menjaga kedamaian dari kota Furin pada siang hari saja, tapi mereka juga memiliki tugas untuk bisa berpatroli pada malam hari secara bergantian. Mengingat tindak kriminal paling banyak dan juga paling meresahkan biasanya terjadi pada malam hari. Oleh karena itu, Tsubakino sebagai salah satu jenderal perang dari Bofurin akhirnya mulai menyarankan atau mengundang fraksi Tamon khususnya kepada 3 orang petinggi mereka untuk bisa melakukan patroli malam supaya mereka bisa tahu dan juga bisa mengenal beberapa orang penting yang kebetulan masih memiliki hubungan dengan geng Bofurin. Mendengar permintaan itu dari Tsubakino, Sakura dan juga Suhayato tentu saja seketika langsung setuju. Hingga tanpa pikir panjang, mereka semua pun kini akhirnya langsung memutuskan bahwa pada besok malam, atau tepatnya setelah mereka semua sudah pulang sekolah, maka perwakilan dari fraksi Tamon akan ikut membantu Tsubakino untuk bisa berpatroli pada wilayah timur kota Makochi, yaitu distrik hiburan malam yang saat itu dikuasai oleh para Yakuza. Oh iya, cerita ini banyak yang kami skip ya, karena menurut kami cerita tentang masa lalu dari Tsubakino sama sekali tidak penting untuk bisa diceritakan, karena alasan gender yang tidak jelas. Jadi untuk mempersingkat waktu, maka mari kita langsung bahas saja mengenai jalannya pertarungan di antara mereka. Singkat cerita, setelah 1 hari berlalu, dan juga setelah Sakura, Nirei serta Suho sudah tiba pada lokasi ini, maka mereka bertiga pun tentu saja seketika langsung menjadi terkejut. Karena ternyata keadaan di dalam distrik hiburan malam ini sangatlah jauh berbeda sekali dengan keadaan kota Makochi pada siang hari. Mengingat pada lokasi ini banyak sekali minuman beralkohol yang bisa dijual dengan bebas, serta beberapa wanita malam juga terlihat sedang menawarkan jasanya di sepanjang jalan dari distrik hiburan malam ini. Tidak hanya itu, karena tepat pada satu wilayah yang sama, terdapat juga kafe-kafe aneh yang sebelumnya sama sekali tidak pernah dilihat oleh Sakura. Mulai dari kafe penari tiang, maid cafe, bahkan sampai dengan toko yang menjual alat-alat untuk orang dewasa. Nah, menyadari jika dirinya berada pada lokasi yang sangat berbeda, Nirei yang tidak kuat mental akhirnya seketika langsung meminta mereka berdua untuk bisa segera pulang. Karena pada dasarnya mereka sama sekali tidak siap dan juga mereka semua masih di bawah umur. Alias karena mereka semua saat ini masih kelas 1 SMA.
Tidak hanya itu, bahkan Nirei pun juga sempat berjanji untuk bisa menghubungi Tsubakino. Bahwa pada malam ini, mereka tidak jadi untuk bisa bertemu Tsubakino dan juga tidak jadi untuk bisa membantunya. Mendengar perkataan dari Nirei itu, Sakura pun seketika langsung menolak. Karena menurut Sakura, mereka sudah setengah perjalanan dan juga sudah dekat dari tempat dari Tsubakino. Jadi jika mereka pulang malam ini, sebelum dirinya bisa bertemu dengan Tsubakino, maka sudah jelas misi dari mereka semua pasti akan diulang lagi besoknya. Namun sepertinya Nirei masih belum menyerah untuk bisa mengajak Sakura pulang. Hingga pada halaman yang berikutnya, Nirei pun langsung berkata seperti ini kepada Sakura. Sakura, ayo segera kita tinggalkan lokasi ini. Karena jika kita tersesat, maka hal itu akan sangat berbahaya. Mengingat ini bukan lagi daerah kekuasaan yang dimiliki oleh geng Bofuri saja. Tapi ini adalah daerah kekuasaan Yakuza juga, serta merupakan tempat netral untuk dapat melakukan pertarungan. Nah, tepat di tengah keributan ini, maka tiba-tiba saja muncullah sosok perempuan misterius yang jatuh tepat di depan Sakura. Sampai pada akhirnya tubuh dari Sakura jadi tertiban, serta mereka berdua pun sama-sama terpental menuju ke arah yang berlawanan. Melihat semua hal itu di depan matanya, perempuan yang baru saja terjatuh itu akhirnya segera meminta maaf kepada Sakura. Karena pada dasarnya, gara-gara tubuh dari Sakura ditiban, maka Sakura pun saat ini menjadi sedikit terluka. Mendengar ucapan dari perempuan itu, Sakura pun langsung membalasnya lagi. Hah? Apa aku tidak salah dengar? Daripada memikirkan diriku, justru lihatlah dirimu sendiri itu. Mengingat kondisimu lah yang terluka lebih parah daripada aku. Apalagi jahitan dari bajumu itu saat ini juga jadi ikut robek. Nah, menariknya, tepat ketika Sakura dan juga perempuan itu sedang berdebat, maka dari arah yang berlawanan, muncullah beberapa orang anggota geng lain yang datang dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu, tanpa pikir panjang, mereka pun langsung berkata seperti ini kepada perempuan itu. Woi, cepat berhenti dan jangan kabur lagi. Karena kami tidak dibayar lebih untuk dapat menangkapmu dengan cara yang sangat susah. Jadi menyerahlah dan ayo cepat ikuti kami. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, mereka pun kembali melanjutkan ucapannya lagi dengan cara berkata seperti ini kepada Sakura Haruka, Suo dan juga Nirei. Woi, diam dan jangan ikut campur. Kami hanya diberikan tugas untuk bisa membawa perempuan itu saja. Karena jika kalian memutuskan untuk ikut campur, maka kami pun tidak akan segan-segan untuk dapat melukai kalian semua. Di momen inilah, perempuan bernama Shizuka itu akhirnya seketika langsung maju ke depan, lalu dia pun segera berkata seperti ini kepada mereka semua. Baiklah, aku akan ikut dengan kalian. Tapi tolong janji kepadaku untuk tidak menyakiti mereka semua. Mengingat hanya aku sajalah yang sebenarnya kalian incar. Jadi, lepaskan mereka semua dan jangan ganggu mereka lagi. Melihat pergerakan dan juga mendengar semua ucapan dari Shizuka itu, Nirei, Suo dan juga Sakura akhirnya seketika langsung menghentikannya. Karena pada momen ini, mereka pun akhirnya langsung sadar bahwa kelompok berandalan ini bukanlah orang yang baik. Jadi mau tidak mau, mereka harus bisa melindungi Shizuka, walaupun untuk saat ini mereka tidak tahu apa masalahnya. Bahkan pada halaman ini, Sakura pun mulai bertanya kepada mereka. Woi, sialan, apa yang ingin kau lakukan dengan perempuan ini? Semua pecundang seperti kalian, pada dasarnya, dimanapun sama saja. Mengingat kalian selalu muncul dalam jumlah yang sangat banyak. Padahal, tugas yang diberikan kepada kalian hanyalah untuk bisa menangkap perempuan ini saja. Berdasarkan hal itu, maka menurutku kalian sama saja seperti sampah. Jadi, mari kita selesaikan urusan ini dengan menggunakan tinju kita. Nah, semua dialog panjang dan juga interaksi di antara mereka terus berlangsung selama beberapa waktu. Hingga di saat keadaan sudah mulai memanas, maka Sakura yang saat ini sudah berdiri di depan, akhirnya langsung menoleh ke belakang untuk dapat memastikan keadaan dari Shizuka. Lalu dengan tenang, dia pun mulai berkata seperti ini kepada Suo dan juga Nirei. Suo, Nirei, aku percayakan dia kepadamu. Jadi, serahkan mereka semua kepadaku saja. Mendengar ucapan dari Sakura itu, Nirei pun seketika langsung memotongnya. Tidak Sakura, aku baik-baik saja. Jadi, biar aku sajalah orang yang akan melindungi Shizuka. Supaya Suo bisa ikut membantumu untuk dapat mengalahkan mereka semua. Karena dengan cara seperti itu, maka hal ini pun bisa kita selesaikan dengan cepat. Walaupun pada awalnya, Sakura nampak ragu dengan kemampuan dari Nirei. Apalagi tubuh dari Nirei lagi-lagi nampak sangat gemetar, serta dia pun juga ketakutan. Namun, karena Sakura sudah mendengar tekad dari Nirei barusan, maka Sakura pun tanpa ragu kini mulai menyerahkan urusan itu kepada Nirei. Kemudian setelah Suo sudah ikut maju ke depan, mereka berdua pun kini mulai berkata dengan lantang kepada para berandalan itu. Baiklah kalau begitu, ini adalah waktunya bagi Bofurin untuk dapat memberikan hukumannya.
Sementara itu, respon yang sangat berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang para lawannya. Mengingat mereka semua nampak sangat meremehkan Sakura. Karena pada dasarnya, jarak umur dari mereka semua sangatlah jauh sekali. Di satu sisi, Sakura dan juga Suwo saat ini masih kelas 1 SMA. Sedangkan di sisi lain, mereka adalah para orang dewasa yang bekerja sebagai bodyguard atau sebagai berandalan bayaran. Berdasarkan hal itu, maka wajar saja jika Sakura justru malah diremehkan. Bahkan, beberapa dari mereka sampai menganggap bahwa bertarung melawan Sakura dan juga Suwo sama saja seperti bermain-main dengan anak kecil. Oleh karena itu, untuk dapat menyelesaikan permainan ini dengan cepat, maka mereka pun akhirnya seketika langsung bergerak untuk dapat mengalahkan Sakura dan juga Suwo sambil berkata seperti ini kepada mereka. Woi, bocah sialan, cepat pulang sana dan jangan bermain di tempat seperti ini. Tapi sayangnya, tepat pada satu momen yang sama itu, justru malah mereka semualah yang saat ini harus kembali dibuat kecewa. Mengingat pada halaman tersebut, kita pun dapat melihat sama-sama bahwa tepat ketika salah satu dari mereka sudah mulai mendekat, maka Suwo pun dengan sangat mudah mampu menghindari pukulan dari orang itu. Lalu di saat yang bersamaan, Suwo pun seketika langsung melempar tubuh dari orang itu menuju ke arah yang berlawanan, yaitu menuju ke arah teman-temannya sendiri. Sehingga mereka yang ada di belakangnya tentu saja malah jadi ikut terjatuh, serta mereka pun kesulitan untuk bisa bangun lagi. Hal yang sama pun nampak ditunjukkan juga oleh Sakura, di mana pada panel yang berikutnya, Sakura pun dengan cepat kini seketika langsung mengajar wajah dari berandalan itu dengan menggunakan pukulan dari tinju tangan kanannya. Ditambah, ketika mereka semua mulai mengepung Sakura dan juga mencoba untuk bisa menjatuhkan tubuh dari Sakura dengan cara menangkapnya menggunakan gerakan yang seperti ini, maka Sakura pun akhirnya seketika langsung melompat menggunakan gerakan saltonya lagi. Lalu tanpa pikir panjang, Sakura pun segera menghantam kepala dari mereka semua dengan menggunakan tendangan berputarnya itu. Sampai pada akhirnya mereka pun langsung terjatuh ke tanah dan juga pingsan saat itu juga. Melihat pergerakan dari Sakura itu, beberapa berandalan lainnya tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga di saat yang bersamaan, mereka pun akhirnya bergerak dari arah belakang Sakura dengan niat untuk dapat mengajar tubuh Sakura ketika fokus dari Sakura sedang teralihkan dan juga ketika saat itu Sakura sedang lengah. Tapi faktanya, gerakan dari berandalan itu ternyata sudah mampu dibaca oleh Sakura. Sampai tepat ketika dirinya sudah mulai mendekat, maka Sakura pun segera menghantam wajah dari berandalan itu dengan menggunakan tendangan kaki kanannya yang dilayangkan menuju ke arah belakang. Dengan begitu, maka secara otomatis tubuh dari berandalan tersebut akhirnya kini kembali terbental, serta mereka semua pun sama sekali tidak bisa bangkit lagi. Nah, tentu saja jalannya pertarungan di antara mereka semua terus berlangsung selama beberapa saat, di mana tepat ketika salah satu dari mereka akhirnya kembali mencoba untuk dapat mengajar Sakura lagi. Maka di momen yang sama tersebut, Sakura pun selalu bisa untuk membalikan keadaan dengan cara mengajar para berandalan itu lebih dulu ketika satu persatu dari mereka mulai mendekati tubuh dari Sakura. Namun, ketika Sakura dan juga Suwo saat ini sedang sibuk untuk bisa mengalahkan para lawannya, tiba-tiba saja salah satu anggota berandalan itu nampak bisa lolos dari hadangan mereka berdua. Sehingga dia pun jadi bisa berlari dengan bebas menuju ke arah belakang Sakura untuk dapat mengajar tubuh dari Nirei sekaligus untuk bisa menangkap Shizuka. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Sakura pun tentu saja menjadi panik. Karena pada dasarnya, dia tidak bisa membiarkan Nirei diajar habis-habisan oleh anggota para berandalan itu sama seperti pertarungan sebelumnya. Tapi, tepat di saat Sakura baru saja mau membalikkan badannya, maka di momen yang sama itu, dia pun seketika langsung teringat dengan semua ucapan dari Suwo bahwa mereka harus bisa percaya kepada Nirei. Apalagi saat ini Nirei sudah berjanji kepada mereka berdua bahwa dirinya pasti bisa menjaga Shizuka. Oleh karena itu, Sakura pun akhirnya tidak jadi membalikkan badannya. Mengingat dia pun justru malah berlari menjauhi Nirei supaya fokus dari berandalan lainnya semuanya bisa tertuju kepadanya. Nah, hal yang sama pun terlihat juga dari sudut pandang Suwo Hayato, di mana pada momen ini Suwo pun langsung menoleh menuju ke arah Nirei sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Nirei, lakukanlah dan juga jangan pernah takut, karena aku yakin dirimu pasti bisa mengalahkan orang itu. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.